Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Ramadhani, dan kedua rekan saya, Iqbal Ramadan dan Ferry, akan mempresentasikan materi kuliah kita hari ini yang bertemakan Introduction of GCG, Good Corporate Governance. Jadi, apa yang kita akan pelajari di introduction atau pengenalan GCG ini, kita akan bahas tentang pengertian dari GCG, alasan mengapa penerapan GCG itu sangat penting, dan apa sih manfaat dari GCG. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang GCG, Good Corporate Governance. Jadi apabila kita menerjemahkan arti dari Good Corporate Governance ke bahasa Indonesia secara mentah-mentah, maka artinya itu adalah tata kelola perusahaan yang baik, atau orang-orang juga biasanya menyebut dengan corporate governance saja, tata kelola perusahaan saja. Jadi kita lihat, kalau kita pilih kata-katanya good yang arti baik. Baik di sini artinya tata kelola perusahaan harus acceptable, yaitu dapat diterima dari semua kalangan, baik dari masyarakat, pemerintah, dan paling terpenting dapat diterima oleh stakeholder, pemegang sahamnya. Lalu baik di sini tata kelola perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku di negara yang dia tempati. Jadi tata kelola perusahaan, corporate governance, sudah menjadi salah satu isu yang semakin populer di Indonesia. Sudah banyak sekali perusahaan telah menggunakan corporate governance sebagai rujukan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam dunia global seperti sekarang ini, di mana tingkat persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan mengelola perusahaannya secara profesional. Demikian pula investor dalam mencari alternatif untuk berinvestasi. Dalam mencari alternatif, dia selalu memilih perusahaan yang menjalankan perusahaannya dengan profesional. Banyaknya skandal yang telah terjadi di suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dikelola dengan profesional. Skandal tersebut terjadi banyak diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan prinsip-prinsip corporate governance. Di antara skandal yang terjadi, salah satunya diakibatkan oleh tidak transparannya pengelolaan perusahaan, agent dalam memberikan informasi terkait dengan perusahaan. Jadi, salah satu tujuan dari corporate governance ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah stakeholder, yaitu pemegang saham perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari GCG. Jadi apa arti sebenarnya dari GCG? Jadi kita akan melihat definisi dari lembaga-lembaga internasional seperti IFC, International Finance Corporation. Jadi menurut IFC itu mendefinisikan corporate governance itu sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), GCG itu adalah sarana internal yang digunakan perusahaan, dioperasikan dan dikendalikan, yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang sahamnya, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebanyakan definisi itu hanya terpusat pada perusahaan itu sendiri dalam perspektif internalnya. Namun, hal tersebut mempunyai elemen yang dapat didefinisikan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, corporate governance itu merupakan sebagai hubungan sistem yang terdiri dari struktur dan proses. Contohnya itu adalah hubungan antara pemegang saham sebagai pemberi modal dengan pengurus perusahaan dan pemangku kepentingan. Melalui hubungan mereka, pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya berbagi kepentingan bersama dalam memaksimalkan tingkat pengembalian dari investasi pemegang sahamnya. Jadi contoh spesifik lainnya itu ada hubungan antara direksi perusahaan, dewan komisaris, badan pengawas, dan para pemegang saham. Direksi ini harus menyediakan pemegang saham dengan laporan keuangan dan operasional secara berkala, secara transparan. Dewan komisaris melakukan pengawasan fungsi di atas direksi. Dengan demikian, direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang pada gilirannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selanjutnya, yang ada di Good Corporate Governance itu adanya masalah antara
bagian dan kepentingan yang berbeda. Jadi di suatu perusahaan itu pasti ada perbedaan kepentingan di berbagai organ. Contohnya adanya perbedaan kepentingan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Contoh lainnya itu adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer atau agen. Jadi masalah itu juga biasa dikenal dengan masalah principal agent. Masalah principal agent ini mungkin muncul ketika pemegang saham utamanya berbeda dengan orang yang mengelola atau mengendalikan suatu perusahaan. Selanjutnya, semua bagian itu berperan dalam menentukan arah dan pengawasan perencana perusahaan melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai contohnya itu ada pemegang saham. Jadi pemegang saham itu mewakili mengambil keputusan yang mendasar, misalnya pembagian keuntungan. Contoh lainnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini secara umum bertanggung jawab terhadap bimbingan dan pengawasan, menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi. Direksi akhirnya menjalankan operasinya sehari-hari, seperti pelaksanaan strateginya, penyusunan rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, dan mengembalikan strategi pemasaran dan penjualan, serta mengelola asetnya. Kelola perusahaan itu dirancang untuk mendistribusikan hak dengan benar dan tanggung jawab untuk mempromosikan nilai jangka panjang yang stabil kepada pemegang saham. Nah, dari gambar itu kita dapat melihat bagaimana sebuah sistem tata kelola perusahaan di suatu perusahaan itu dapat bekerja. Jadi, dasar utama dari bagaimana tata kelola perusahaan itu bekerja di suatu perusahaan yaitu dari hasil rapat umum pemegang saham. Jadi rapat umum pemegang saham ini mewakili semua pemegang saham di suatu perusahaan membuat keputusan dasar seperti menyangkut pembagian keuntungan, seperti pembagian dividen dan lain-lain. Lalu di bawahnya itu ada Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan, meninjau dan memantau pelaksanaan strategi perusahaan, serta mengawasi kinerja direksi. Lalu direksi itu menjalankan kegiatan sehari-harinya. Direksi menjalankan operasi sehari-hari seperti menerapkan strategi, merancang bisnis, rencana mengelola sumber daya manusia, mengembangkan pemasaran, dan penjualan strategi. Di bawah direksi itu ada namanya manajer. Jadi seorang direksi atau kepala direksi atau direktur dapat memerintah dan mengawasi seorang manajer. Lalu manajer itu menjalankan kegiatan sehari-hari juga yang lebih spesifik dan lebih mendasar, yang lebih terfokus. Jadi lalu manajer juga dapat memberi perintah kepada bawahan yang kita sebut biasanya dengan staff perusahaan atau karyawan-karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM saya 1902156377. Saya akan menjelaskan mengapa good corporate governance itu sangat penting. Yaitu ada 4 mengapa good corporate governance itu sangat penting. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan kepercayaan pada investor. Yang ketiga yaitu untuk kesuksesan perusahaan. Yang keempat, mencegah skandal keuangan dan krisis. Pentingnya corporate governance untuk kesuksesan perusahaan dan pentingnya kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat dimungkiri. Kejatuhan banyak perusahaan besar di Amerika Serikat karena lemahnya sistem corporate governance menekankan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan melakukan reformasi corporate governance, adanya reformasi corporate governance pada tingkat keinternasional. Isu tentang corporate governance mendapatkan perhatian yang besar di Indonesia sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi pada periode 1997 sampai 1998. Banyak pihak berpendapat bahwa governance perusahaan Indonesia yang buruk merupakan salah satu penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Di Indonesia, isu mengenai corporate governance mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Perkembangan ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi atau corporate failures sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. Sulit dipungkiri, selama puluhan tahun terakhir ini, istilah good corporate governance kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dari menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang kini muncul karena kegagalan penerapan GCG tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry juga. Saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan corporate governance. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua tuh mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen pelaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.